Belajar ekspor dari nol adalah seri kursus online gratis yang membahas berbagai tahapan ekspor untuk pemula, mulai dari awal sampai akhir. Video ini hanya membahas salah satu topik saja, makanya jangan lupa nonton video-video lain di seri ini. Sekarang mari kita bahas gimana caranya menghitung harga jual ekspor. Kita akan membahas apa aja komponen yang harus kalian perhitungkan dan bagaimana cara menghitung harga jual beserta contohnya. Pertama-tama mari kita bahas dulu apa sih pentingnya menghitung harga jual ekspor. Kalau kalian nggak mau rugi, harga jual domestik dan harga jual ekspor itu harus beda. Jangan hanya kasih harga kalian terus diubah ke dolar. Yang benar itu harga jual ekspor kalian harus disesuaikan tergantung dua hal. Yang pertama, bayarnya dari negara mana. Karena daya beli konsumen di tiap negara itu beda-beda dan kalian bisa jual lebih mahal ke negara yang maju. Terlalu polos sih kalau kalian pasang harga yang sama untuk semua negara. Kemudian faktor yang kedua adalah Incoterms-nya apa. Soalnya Incoterms ini yang menentukan siapa yang bayar pengirimannya, siapa yang harus ngurus izin ekspornya, asuransinya, dan sebagainya. Incoterms itu apa, Mbak? Incoterms ini adalah singkatan dari International Commercial Terms atau yang diterjemahkan artinya adalah ketentuan komersial internasional. Ini adalah aturan internasional yang dibuat oleh Kamar Dagang Internasional atau ICC untuk mengatur perdagangan global. Incoterms ini gunanya untuk menentukan apa sih batasan-batasan dalam kontrak antara penjual dan pembeli, termasuk yang bersifat lintas negara. Cara yang paling gampang untuk ngerti Incoterms adalah dengan melihat ilustrasi ini. Nah, di gambar ini, warna hijau itu berarti tanggung jawab eksportir alias seller. Dan warna biru itu berarti tanggung jawab importir alias buyer. Kalau teman-teman lihat di atas tabelnya, ini menggambarkan alur pengiriman barang secara umum. Dari gudang seller, barangnya naik truk sampai ke pelabuhan atau ke airport. Kemudian setelah perjalanan sampai ke pelabuhan atau airport negara tujuan, habis gitu lewat custom, harus naik truk lagi ke lokasi buyer, dan seterusnya. Jenis Incoterms ini ada 11, tapi yang paling banyak digunakan itu ada 4, EXW, FOB, CFR, dan juga CIF. Kalau Incoterms-nya EXW alias Ex-Works, maka importirnya bakal mengambil barang di gudang kalian dan dia sendiri yang mengurus shippingnya, perizinan, dan sebagainya. Tapi kalau Incoterms-nya adalah FOB alias Free On Board, maka kalian sebagai eksportir bertanggung jawab mengirimkan barangnya sampai ke pelabuhan di Indonesia, kemudian sisanya diurus oleh buyer sendiri. Incoterms selanjutnya yang terkenal adalah CFR alias Cost and Freight. Nah, kalau yang ini kalian harus mengurus pengiriman sampai tiba ke pelabuhan di negara tujuan. Sedangkan kalau CIF itu adalah Cost, Insurance, and Freight. Itu mirip dengan CFR, tapi bedanya kalian juga harus menanggung biaya asuransi untuk jaga-jaga kalau ada masalah di jalan. Tapi teman-teman bisa lihat kan, beda Incoterms, beda juga tanggung jawab kalian sebagai eksportir. Kira-kira masuk akal nggak kalau harga EXW sama CFR itu sama? Enggak kan? Ya harus beda lah. Makanya nanti pas ada penawaran harga, harus ditulis juga harga segitu itu untuk Incoterms yang mana, untuk mencegah salah paham. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut apa itu Incoterms, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video terpisah dan penting banget buat eksportir untuk mengetahui apa itu Incoterms. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghitung harga jual ekspor. Ada 3 metode nih yang paling populer. Yang pertama adalah cost plus, di mana kalian menjumlahkan semua komponen biaya ditambah margin keuntungan yang kalian mau. Metode yang kedua adalah top down, di mana kalian cek dulu kira-kira harga jual ke konsumen di negara tujuan itu berapa, kemudian dihitung balik kira-kira margin keuntungan bayarnya berapa. Yang ketiga adalah competitive pricing, di mana kalian mengecek eksportir lain yang menjual barang serupa, itu mereka pasang harga berapa sih? Ini kalian bisa tahu dengan tanya teman, atau komunitas eksportir yang menjual barang yang mirip, atau bisa juga cek di website trademap.org. Nah, menurut saya, cara yang paling oke adalah kalau teman-teman mengkombinasikan ketiga metode ini. Kenapa? Soalnya tiap pendekatan yang tadi saya sebutkan punya kekurangan masing-masing. Kalau kalian cuma menggunakan metode cost plus, bisa-bisa harganya kemurahan. Tapi kalau kalian hanya menggunakan top down atau competitive pricing, bisa-bisa kemahalan. Makanya yang paling pas adalah kalau kalian menghitung harga dengan menggunakan ketiga metode ini secara paralel. Jadi kalian hitung dulu tuh pakai metode cost plus, kemudian kalian cek apakah harga tersebut masuk akal dengan menggunakan metode top down dan juga dibandingkan
dengan harga pesaing lewat metode competitive pricing supaya harganya tetap kompetitif tapi bisa untung. Sekarang mari kita bahas komponen biaya apa aja yang perlu dihitung dalam ekspor. Yang pertama adalah harga pokok produksi atau yang biasa disebut dengan HPP. Kalau kalian beli barang dari supplier lokal, maka HPP ini dihitung berdasarkan biaya pembelian produk ditambah biaya pengiriman sampai ke gudang. Tapi kalau kalian produksi barangnya sendiri, maka HPP-nya dihitung berdasarkan biaya produksi ditambah biaya operasional pabrik, kemudian dibagi jumlah barang yang diproduksi atau total berat barang produksi yang biasanya dalam kilogram. Biaya produksi itu contohnya bahan baku, gaji karyawan, dan sebagainya. Sedangkan biaya operasional itu contohnya biaya listrik, minyak, biaya sewa gudang, biaya perawatan mesin, dan sebagainya. Selanjutnya, komponen yang perlu kalian hitung adalah target keuntungan. Kalian bisa menambahkan margin keuntungan yang kalian mau itu berapa, misalnya aja Rp5.000 per kilogram, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah biaya pengemasan produk. Ini termasuk biaya sortir barang, kalau barangnya nggak sama semua seperti sayuran, terus juga biaya plastik atau karton, upah packaging, sampai ongkos printing labelnya. Kalau negara tujuan ekspor kalian itu punya persyaratan khusus untuk label barangnya, jangan lupa diskusikan dengan buyer siapa yang akan menanggung biaya penerjemahan stiker labelnya. Selanjutnya, ada juga biaya yang namanya bank charge atau biaya pembayaran bank. Ini terutama kalau kalian ekspornya dengan menggunakan jasa bank ya. Pembayaran menggunakan metode telegraphic transfer biasanya dikenakan charge sekitar $5-10 per transfer ke luar negeri. Sedangkan untuk letter of credit atau juga cash against document, biasanya charge-nya ini sekitar $75-150 per sekali proses pembayaran. Ini harganya beda-beda ya guys, tergantung ke negara mana dan pakai bank yang mana. Jadi ini cuma kira-kira doang. Kemudian komponen harga selanjutnya yang perlu kalian pertimbangkan adalah biaya tracking alias biaya transportasi dari gudang sampai ke pelabuhan atau airport, tergantung metode pengiriman yang kalian pilih. Kemudian, kalau kalian pakai jasa forwarder untuk membantu mengurus, kalian juga harus mempertimbangkan jasa forwardernya. Biasanya forwarder ini bantu ngurus transportasi, ngurus dokumen, pengiriman, dan sebagainya. Ongkosnya kira-kira sekitar 250.000 sampai 1 juta tergantung paketnya dan juga tergantung negosiasi. Kadang-kadang kalau paket forwardernya all in, berarti transportasi dari gudang ke pelabuhan sudah termasuk juga. Selanjutnya, kalian juga harus menghitung biaya pengurusan dokumen ekspor tergantung persyaratan di negara tujuan ekspor. Ini bisa termasuk biaya penerjemahan, biaya sertifikasi, uji lab, dan sebagainya. Makanya penting banget untuk benar-benar mempelajari persyaratan negara tujuan itu apa, supaya persiapan yang kalian lakukan itu pas dan tepat sasaran gitu. Nggak lebay, tapi juga nggak kurang. Apalagi negara-negara maju biasanya punya website yang lengkap untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Selanjutnya, ada juga komponen biaya yang namanya Terminal Handling Charge atau THC. Ini adalah biaya yang perlu dibayarkan ke otoritas pelabuhan untuk penanganan barang. Biasanya satu full kontainer yang 20 feet itu sekitar $95 lah. Tapi kalau nggak sampai satu kontainer, biasanya dihitung per kilo. Selanjutnya, ada juga yang namanya bea keluar alias pungutan negara yang dikenakan terhadap beberapa kategori barang ekspor. Ini terutama untuk barang yang tidak diolah ya. Biasanya besarnya adalah persentase dikali total nilai invoice penjualan ekspor. Pembayaran bea keluar harus dilakukan sebelum atau paling lambat pada saat PEB atau pemberitahuan ekspor barang diajukan. Ini berikut ya contohnya beberapa barang yang terkena bea keluar. Saya nggak akan bacakan satu persatu ya, kalian bisa baca di sini. Selanjutnya, komponen biaya yang perlu kalian pertimbangkan adalah biaya broker atau agen penjualan. Ini tergantung ya, apakah kalian pakai broker atau agent atau trader, biasanya mereka akan minta dibayar juga. Komisinya tergantung kesepakatan, tapi kira-kira antara 2-5% dari total nilai penjualan ekspor. Tapi kalau kalian nggak pakai broker atau agent ya berarti nggak usah bayar. Selanjutnya, ada juga biaya yang harus kalian hitung yang sangat penting yaitu biaya pengiriman alias shipping atau freight cost. Tentunya ini tergantung ya ke negara mana, terus metode pengirimannya apa, dan kemudian jenis barangnya apakah butuh pendingin atau tidak. Contohnya aja ya, kalau kalian pakai jasa kurir seperti DHL, UPS, atau IMS, dan sebagainya, biasanya tarifnya per kilo. Kisarannya antara 200.000 sampai 1 juta per kilonya. Kalau kalian pakai air cargo alias pesawat, biasanya minimal ekspornya adalah 45 kilo, dan biayanya berkisar antara 70 sen sampai $18 per kilonya. Lumayan mahal kan? Makanya
biasanya orang lebih sering kirim lewat jalur laut, kecuali kalau barangnya premium banget atau cepat expired. Oke, cara yang paling populer adalah pakai kapal atau sea cargo. Tapi ini juga tergantung sih, barang kalian itu full load alias bisa ngisi satu kontainer full atau enggak. Kalau tidak sampai satu kontainer, maka biasanya akan digabung oleh barang eksportir lain di satu kontainer yang memang satu tujuan. Untuk full satu kontainer yang 20 feet ke Malaysia misalnya, biayanya itu kira-kira 80 US dollar. Tapi kalau kurang dari satu kontainer alias less container load atau yang disebut dengan LCL, biayanya sekitar 500 sampai 5.000 per kilogram. Kalau barang kalian itu butuh pendingin, tentunya biayanya akan lebih tinggi lagi. Oke, komponen selanjutnya yang perlu kalian perhitungkan adalah biaya asuransi. Ini biasanya sekitar 0,1 sampai 0,5% dari total nilai harga CFR. Secara garis besar itu ya teman-teman komponen biaya yang harus kalian pertimbangkan. Kalau ada yang kurang silakan ditambahkan sendiri. Ingat nggak, tadi saya bilang harga jual ekspor itu tergantung Incoterms-nya? Nah, saya petakan seperti ini ya. Untuk EXW, tambahkan HPP, target keuntungan, biaya pengemasan, dan biaya pembayaran bank. Kalau FOB, tambahkan nih mulai dari HPP sampai komisi agen. Tapi kalau CFR itu dari awal sampai shipping. Kalau CIF itu sampai asuransi dan seterusnya. Biar lebih jelas lagi, mari kita bahas pakai contoh. Misalnya aja kalian mau ekspor keripik tempe 1 ton. Katakanlah lokasi kalian di Jakarta dan tujuannya adalah pelabuhan Singapura. Tadi saya udah bilang kan, sebaiknya teman-teman mengkombinasikan 3 metode dalam menghitung harga, cost plus, top down, sama competitive pricing. Nah, sekarang mari kita hitung cost plus-nya dulu. Misalnya HPP-nya 10.000 per kilo, terus target keuntungannya 1.000 per kilo, biaya pengemasan 1.100 per kilo, dan biaya pembayaran banknya adalah 40 US dollar kalau lewat telegraphic transfer. Nah, biar ngitungnya enak, sebaiknya semua biaya itu dihitung per kilo. Biaya bank tadi kan 40 dolar tuh. Kita mau ekspor 1 ton atau 1.000 kilo, berarti 40 dolar dibagi 1.000 kilo, kemudian dikalikan dengan kurs ke rupiah. Dapatnya 616 rupiah per kilo. Kalau kalian pakai metode Incoterms EXW, berarti totalnya seperti yang saya tulis di screen ya. Oke, karena kita mau dapat harga untuk Incoterms yang berbeda-beda, kita lanjut ya. Katakanlah transport lokal dan terminal handle charge-nya kita nggak usah bayar karena sudah termasuk paket forwarder. Kemudian biaya pengurusan dokumen katakanlah 200.000. Lagi-lagi kita hitung biaya per kilonya ya biar ngejumlahinnya enak. Terus karena barangnya keripik tempe maka tidak ada bea keluar. Asumsikan kalian nggak pakai trader atau agen jadi tidak usah bayar komisi. Kalau sampai di sini maka harga jualnya dengan Incoterms FOB adalah sebagai berikut. Oke lanjut, kalau semua biaya yang tadi ditambah dengan pengiriman sampai negara tujuan, katakanlah lewat jalur laut dan tidak sampai satu kargo, maka itu disebut dengan harga jual dengan Incoterms CFR. Totalnya segini ya. Kemudian, kalau kalian mau dapat harga jual dengan menggunakan Incoterms CIF, kalian tinggal tambahkan saja biaya asuransi. Ini rangkuman estimasi harga dengan metode cost plus ya teman-teman. Bisa kalian lihat, harganya memang beda-beda tergantung Incoterms apa yang digunakan. Sebagai catatan, biar kalian tidak bingung, di sini saya menyederhanakan dan mengasumsikan bahwa kalian hanya mengambil untung Rp1.000 per kilo terlepas dari Incoterms apa yang digunakan. Tapi sebenarnya, boleh-boleh aja loh kalau kalian mau bedakan ambil untung berapa. Misalnya aja kalau EXW ambil untung 1.000 per kilo, tapi kalau CIF ambil untung 2.000 per kilo, karena kan kalian akan lebih repot dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita harus verifikasi lagi estimasi harga jual ini dengan dua metode lainnya, yaitu top down dan competitive pricing. Di metode top down, kita cek berapa sih harga jual ke konsumen di negara tujuan. Nah, kalian tinggal Google aja, berapa sih harga keripik tempe di Singapura? Toko yang pertama jual 6,48 dolar per 100 gram, dan toko yang kedua jual 6,9 dolar per 100 gram. Kalau kalian rajin, kalian boleh aja cari informasi lebih banyak sebagai perbandingan, tapi karena ini hanya ilustrasi aja, saya cuma menunjukkan dua aja ya contohnya. Kita rata-rata aja, jadinya dapat angka 6 dolar 69 sen per 100 gram. Tapi jangan lupa, ini harganya kan dalam Singapura dolar, sementara kita mau menentukan harga jual dalam US dollar. Jadi harus dikonversi lagi. Setelah dikonversi, harga jual top down-nya adalah 5,07 US dollar per 100 gram atau 50,7 US dollar per kilogram atau
$50.700 per ton. Nah, beda jauh banget kan hasil perhitungan harga antara cost plus dengan top down. Angka ini penting untuk teman-teman ketahui karena akan bisa membantu juga dalam proses negosiasi. Jadinya, kalau bayarnya nawar sadis, kalian bisa menolak dengan tegas karena kalian tahu sebenarnya mereka akan untung banyak banget. Nah, makanya untuk menetralkan, kita pakai metode yang ketiga yaitu competitive pricing. Katakanlah saya tanya-tanya ke komunitas dan eksportir lain yang menjual barang serupa, ternyata mereka jual di harga $3.200 per ton dengan metode CIF. Misalnya aja karena kita masih eksportir baru dan belum punya nama, maka kita bisa pasang harga di bawah pesaing, tapi masih bisa nutup modal. Di contoh ini, katakanlah akhirnya saya menentukan harga jual ekspor di tengah-tengah sebagai berikut. By the way, jangan lupa untuk meninjau ulang harga ekspor kalian secara berkala. Soalnya biaya shipping, biaya produksi, dan sebagainya itu sangat bergantung ke berbagai faktor dan terpengaruh inflasi juga. Jangan sampai kalian rugi karena menggunakan price list yang sudah outdated alias sudah lama. By the way, jangan lupa juga untuk memastikan bahwa keuntungan kalian masih harus lebih tinggi daripada pajak yang kalian bayarkan. Besar persentase pajak tergantung skala perusahaan kalian, apakah penghasilan kotornya di bawah 4,8 miliar per tahun, antara 4,8 miliar sampai 50 miliar per tahun, atau sudah lebih dari 50 miliar per tahun. Ngomong-ngomong soal price list, biasanya buyer itu bakal nego harga. Malah kalau bayarnya nggak nawar sama sekali, kalian harus waspada jangan-jangan penipuan. Makanya sebaiknya harga yang kalian tampilkan di price list itu sekitar 10-15% lebih tinggi dari harga target kalian. Ini dimaksudkan biar kalian masih bisa ngasih diskon ke bayarnya kalau mereka nego. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang gimana caranya ekspor, klik playlist yang ada di sebelah kanan untuk nonton video-video seri belajar ekspor dari nol di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!